angka untuk pasien yang dirawat ini masih dalam batas-batas yang terkendali, yaitu seperti yang di Wisma Atlet, posisinya masih berada di angka 53%, sementara yang untuk DKI 68%. Mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Nah, oleh karenanya Satgas sendiri masih mengikuti perkembangan sampai dengan 1 minggu yang akan datang. Apakah dampak dari libur panjang ini signifikan terjadinya kasus atau karena memang sudah semakin baik masyarakat dalam menerapkan liburan kemarin, liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Nah, kalau ini bisa diketahui bahwa kasusnya tidak mengalami peningkatan dan juga kita masih bisa mengendalikannya dengan baik, ya insya Allah pada akhir tahun yang akan datang kita tetap memberikan masukan kepada pemerintah ya untuk bisa melanjutkan libur panjang. Tetapi apabila kasusnya meningkat seperti pada periode Agustus dan September yang lalu, maka tentu rekomendasinya adalah libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali. Kemudian yang terkait dengan masalah acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi kami berharap kerjasama dengan semua pihak bahwa langkah-langkah penanganan COVID ini sebaiknya tidak mengutamakan pendekatan yang sifatnya koersif, penegakan hukum. Adapun penegakan hukum adalah langkah terakhir yang harus dilakukan ketika pilihan lain tidak ada. Kerjasama dan himbauan harus selalu dilakukan. Dibutuhkan kesadaran dari semua pihak. Oleh karenanya sekali lagi, pemerintah menghimbau, mengajak kepada semua pihak, jangan lakukan acara-acara yang bisa menimbulkan kerumunan, karena dampaknya pasti akan terjadi penularan. Wabah COVID ini sangat berisiko. Saya selalu mengatakan, COVID ini mungkin sangat berbahaya. Tetapi manusia yang membawa COVID itu jauh lebih berbahaya. Dan kita sudah lihat angka kematian secara global itu mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Di negara kita sudah lebih dari 15.000 orang yang meninggal dunia. Termasuk 160 orang dokter yang gugur. Suatu angka yang sangat besar sekali. Tidak bisa kita bayangkan apabila ini masih kita biarkan. Sekali lagi, para teman-teman media, kami berharap ikut membantu menyampaikan pesan agar terjadi perubahan perilaku untuk supaya bersabar, untuk bisa mengendalikan diri, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara pernikahan dengan mengundang orang dengan jumlah yang banyak, membuat acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, mohon dengan sangat, kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, insya Allah bangsa kita dapat dengan mudah mengendalikan. Kunci daripada COVID ini hanya satu, disiplin. Yang kedua juga disiplin. Yang ketiga juga disiplin. Dan patuh kepada protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan, tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan. Gubernur DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat telah membuat surat. Nanti suratnya bisa dilihat kepada tim Satgas, kami peroleh dari pemerintah DKI. Ya, sekali lagi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan, bahwa pemerintah DKI dari awal tidak memberikan izin. Ya. Dan kita sekali lagi mengajak kepada semua pihak, betul-betul ada kesadaran. Jangan karena dipaksa, jangan karena mungkin adanya sanksi, baru patuh. Tidak boleh. Menghadapi COVID ini, kesadaran kita harus total. Saya ulangi lagi, kesadaran kita harus total, tanpa pamrih. Karena COVID menyerang kita, tidak ada jam kerja, tidak ada hari libur, kapan saja. Dokter sudah berada di sini sejak bulan April. Kami bertugas sejak akhir Januari yang lalu. Setelah Bapak Presiden menugaskan warga negara kita pulang dari Wuhan, sampai hari ini nyaris tidak ada waktu istirahat. Jadi tolong sekali lagi, jerih payah kami selama 9 bulan terakhir, tolong dihargai.
karena kita semua butuh waktu untuk temu keluarga. Tetapi karena kasus semakin hari semakin banyak, tidak mungkin kami mementingkan keluarga dibandingkan mementingkan kepentingan masyarakat. Kami harus bekerja mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, sekali lagi, tolong juga ini dipahami. Demikian penjelasan dari saya. Aturan itu dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI. Jadi kami dari pemerintah pusat tidak mungkin melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah DKI. Jadi kebijakan dari pemerintah DKI sesuai dengan peraturan gubernur, denda maksimal 50 juta. Dan ini semuanya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah DKI. Bahwa bantuan yang diberikan oleh Satgas COVID kepada panitia penyelenggara di Petamburan itu bukan hanya untuk kegiatan acara tersebut, tetapi mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menggunakan masker. Jadi tadi malam menurut penjelasan dari Satpol PP, Kasatpol PP Bapak Arifin, sekitar 7.000 orang berkumpul dan sebagian dari mereka tidak menggunakan masker. Masker itulah yang diberikan kepada mereka yang tidak pakai masker. Bisa dibayangkan kalau tidak ada bantuan masker, lantas ada yang terpapar COVID, satu sama lainnya bisa menulari, maka dampaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Efriadi dan juga Ketum PBID dan Pak Adib Kumaydi. Proses penularan akan terjadi semakin banyak, semakin mengkhawatirkan kita. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa upaya kita memakai masker adalah menghentikan sebagian daripada penularan. Di samping tentunya tangan kita yang mungkin tidak sadar menyentuh wajah. Sehingga kita diminta untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin. Jadi sekali lagi, bantuan masker yang diberikan Satgas semata-mata adalah untuk melindungi seluruh warga yang hadir. Jangan sampai ada di antara mereka yang positif COVID, lantas ada yang tidak pakai masker, menulari satu sama lainnya, akhirnya mereka pulang ke rumah, lantas ada keluarga yang punya komorbid, yang usia lanjut terpapar COVID. 85% angka kematian adalah kelompok rentan, yaitu penderita komorbid dan lansia. Sekali lagi, teman-teman wartawan, bahwa bantuan yang diberikan oleh Satgas semata-mata demi aspek kesehatan, demi melindungi seluruh warga yang ada. Kami tidak pernah membeda-bedakan siapa yang harus kami berikan. Masker yang telah disiapkan sesuai dengan perintah Bapak Presiden telah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga masker inilah yang menjadi pelindung utama kita. Demikian.